menyampaikan beberapa hal terkait dengan surat tanggap baik dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang terhadap permohonan informasi yang dilayangkan oleh kantor GAJ dan rekan Semarang. Kenapa ini malam-malam? Karena kita mohon maaf, kita mengatur jadwalnya. Kita tadi dari pagi sampai menjelang maghrib sidang, besok juga siang jam jam 11-an 10-11 kita sudah harus sidang lagi, maka kita menyempatkan waktu dalam rangka melanjutkan perjuangan rekan-rekan aksi solidaritas pedagang pasar buah dan sayur. Pada intinya, pada prinsipnya, pada tanggal 26 Oktober 2020 GAJ mengirimkan melayangkan surat kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Ada beberapa hal yang kami tanyakan dalam surat kami dalam permohonan informasi tersebut. Yang pertama terkait dengan pembangunan pasar induk buah dan sayur baru yang penyelesaian pekerjaannya dilakukan oleh CV Duta Karya Pemalang, di mana hal tersebut dibiayai oleh APBD. Jadi kita fokus memang permohonan informasi ini adalah hanya terkait dengan pembangunan pasar buah dan sayur baru yang pasar buah dan sayur yang baru yang dibiayai oleh APBD. Kami hanya fokus pada kios los tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kami ingin menegaskan sebetulnya pada penempatan para pedagang dari kios los pasar lama ke pasar baru, siapa yang mempunyai kewenangan. Selanjutnya adalah terkait dengan siapakah pedagang-pedagang yang memiliki prioritas di dalam menempati kios di dalam pasar buah dan sayur yang baru. Dan terkait dengan nilai sewa, berapa sebetulnya nilai sewa yang harus dibayarkan oleh pedagang, yang harus dilakukan oleh para pedagang ketika menempati kios los baru tersebut. Okay. Dari permohonan informasi tersebut tadi yang tertanggal 26 Oktober 2020 kami mendapat balasan, baru kami terima tadi siang. Kami baru menerima surat itu, di mana tertanggal surat dari Bapak Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Oktober 2020. Dan jawaban dalam surat tersebut adalah satu, terkait dengan pembangunan kios kuliner dan area parkir pasar buah dan sayur yang dikerjakan oleh CV Duta Karya dengan besaran nilai kontrak 1.563.824.820 sesuai dengan nomor 27.1/PSABU.1.7/PPK/2020 tanggal 25 Januari 2020. Okay. Jadi di sini dijelaskan, diterangkan bahwa yang mengerjakan CV Duta Karya, dan terkait dengan pekerjaannya adalah rikit jalan pembangunan kios kuliner sebanyak 20 kios. Dalam surat ini, dalam poin 1 berarti dijelaskan bahwa terkait dengan masalah pembangunan kios kuliner ini adalah dibiayai oleh APBD Kabupaten Pemalang, ya, bukan termasuk swadaya. Artinya apa? Kalau sampai ada pungutan-pungutan, kalau sampai ada penarikan-penarikan yang dilakukan oleh siapapun,
berarti penarikan itu adalah penarikan yang diduga penarikan atau pungutan liar. Siapapun yang melakukan, karena jelas tegas di sini ini merupakan pembangunan dari APBD Kabupaten Pemalang. Selanjutnya terkait dengan siapa kewenangan. Kami tadi dalam surat menanyakan informasi siapa yang mempunyai kewenangan dalam menempatkan para pedagang. Dalam jawaban yang kami terima di poin 2, sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, maka kewenangan dalam penempatan pedagang pasar di pasar daerah Kabupaten Pemalang ada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Pembangunan Kabupaten Pemalang. Jelas ya? Di poin selanjutnya lebih ditegaskan di poin 6. Di poin 6 juga ditegaskan sekali lagi yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar di daerah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Artinya apa? Kalau sampai kemudian pada proses kemarin perpindahan penempatan para pedagang dari pasar lama, pasar buah sayur lama ke los kios pasar buah sayur yang baru dilakukan oleh di luar Dinas UMKM, berarti penempatan ini pun adalah penempatan yang liar. Ya, penempatan yang tidak punya dasar hukum. Ya, kalau sampai ada yang mengaku-ngaku, kami dengar, mohon maaf, ada yang mengaku-ngaku bahwa saya tidak akan menyebut nama ya. Dia mengaku-ngaku Tuhannya pasar, luar biasa ini. Saya dengar ini, ya kan? Artinya Tuhannya pasar apa? Dia yang punya kewenangan untuk menempatkan si X, pedagang X ke los mana, pedagang Y ke los mana, ya. Ini berarti adalah bualan ilusi yang tidak punya dasar, ya. Itu. Jadi ini perlu kami tegaskan, perlu kami sampaikan. Apalagi kemudian kalau sampai ada penarikan uang sewa yang dilakukan di luar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan, ini juga merupakan penarikan yang diduga liar, ya, pungli nih, pungutan liar ini, gitu. Rekan-rekan semua, di sini sudah sangat jelas ya, beliau kepala dinas menyebutkan regulasi dalam penempatan para pedagang, ya, pembangunan dan penempatan para pedagang dari pasar los kios lama ke pasar baru. 1 Perpres 16 tahun 2018, Perda nomor 3 2012, kemudian Peraturan Bupati nomor 114 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 4 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar belanja dan aktif. Yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, kalau kemudian dalam penempatan itu melibatkan pihak ketiga di luar Dinas Koperasi dan Perindustrian UMKM, maka perlu ada kesepakatan atau perjanjian hitam di atas putih. Ya, tetapi di sini kami lihat tidak ada. Ya, dalam aturan atau regulasi yang mengatur tentang pembangunan dan penempatan pasar sayur dan buah, kami lihat tidak ada aturan itu. Artinya kalau kemudian tidak ada regulasi atau aturan tersebut, sekali lagi kami sampaikan ada dugaan ya, bahwa selama ini yang dilakukan oleh orang-orang di luar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah di luar tanggung jawab Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.
Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga saja ini beberapa pedagang yang telah menguasakan kepada kami. Saya kira sebetulnya tidak hanya 3 ya yang menguasakan kami. Sekali lagi seperti awal kami sampaikan adalah para pedagang yang tergabung dalam aksi solidaritas pedagang pasar buah dan sayur Kabupaten Pemalang. Saya kira beberapa hal seperti itu, monggo misalkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, ya. Sebatas kami mampu akan kami sampaikan. Mungkin setelah ini, ya, karena sebetulnya ada beberapa hal yang oleh dinas itu juga belum dijawab secara tegas dan lugas. Itu, misalkan, ya, yang belum dijawab ini. Satu, berapa sebetulnya batasan para pedagang untuk memiliki kios los di dalam pasar buah dan sayur yang baru? Di situ juga tidak pernah ada jawaban, belum pernah. Di sini tidak ada. Okay. Kemudian kalau kami lebih akan mengorek lagi, ya, walaupun sebetulnya sudah agak jelas nih, ketika bicara siapa yang punya kewenangan, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penempatan sudah dijawab. Kemudian jawabannya adalah ini kewenangan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM. Apakah ini termasuk dengan penarikan uang? Karena kami dengar ada penarikan uang yang dilakukan oleh oleh pegawai-pegawai di luar Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau memang itu di luar tanggung jawab kewenangan dari Dinas UMKM, ya, tanggung jawabnya, sekali lagi ini ada dugaan apa? Ini yang selanjutnya akan kami lakukan lagi untuk diperjelas, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Dinas UMKM dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pemalang. Saya kira itu, ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Moga kalau ada suatu hal yang perlu kita jawab, di sini kami ada didampingi dengan Mas Joko Wahyono seperti biasa, rekan dari AGAC Semarang. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ada apa untuk target soal ini apa Mas sebenarnya? Targetnya, maksudnya apa yang menjadi tuntutan dalam konteks perjuangan ini? Jadi gini, awalnya ini kan kita bercerita awal, ya. Kita para pedagang ini, GK, baik pedagang yang memang kami fair aja, memang yang benar-benar sudah lama ini berdagang di pasar lama, ketika kemudian ada perpindahan di pasar baru. Kemudian yang kedua, ada juga nih para pedagang yang dia tidak punya kios los tapi dia sewa. Ketika kemudian pindah, dia juga tidak mendapatkan kios los. Ya. Kami ingin meluruskan, ini yang lebih penting. Kami ingin meluruskan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penataan kios para pedagang, ya, untuk menempati kios los dari pasar lama ke pasar baru. Kasihan dong kalau misalkan sekarang dari jawaban Dinas Koperasi dan UMKM bahwa ini adalah tanggung jawabnya dinas, ternyata selama ini dilakukan di luar orang-orang dinas misalkan. Ya kan? Kejadiannya kan seperti ini kurang lebihnya. Kalau seperti itu yang terjadi, kalau kemudian ada permasalahan, ya, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Ada kemudian kejadian yang awal saya ceritakan, pedagang membayar ke salah satu pengurus paguyuban. Ketika dia membayar, kemudian hanya diberi bukan kwitansi, tanda bukti secara kertas, mohon maaf, di mana kemudian di sini ada kopnya Dinas Koperasi, Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Pemalang. Padahal dalam jawabannya Dinas Koperasi sudah jelas yang menandatangani, ya, di sini disampaikan, ya kan, yang menandatangani kartu
Benar, yang benar ya. Yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar daerah Kabupaten Pemalang, dalam ini pemerintah daerah, yaitu Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Dan yang menandatangani kartu langganan tempat dalam LOS adalah Kepala Diskoperindak Kabupaten Pemalang. Permasalahannya tidak hanya berbicara masalah siapa yang bertanda tangan di dalam surat rekomendasi yang menandatangani surat kartu langganan tempat dalam LOS. Bukan hanya itu, siapa yang mempunyai kewenangan untuk menarik uang ini, kan gitu. Kalau yang menandatangani kepala dinas UMKM Sprindakop, maka seharusnya yang menarik itu biar jelas nih tanggung jawabnya adalah dari dinas, bukan dari orang-orang di luar dinas. Saya kira seperti itu. Ya, kalau ada sampai ya itu penarikan, coba dong teman-teman pers menggali lebih jauh, mengkonfrontir, ya kan? Benar enggak selama ini dinas? Misalkan kalau ada misalkan case ini yang menariki uang-uang itu di luar orang-orang dinas mau bertanggung jawab enggak? Lah kalau jawabannya dinas mau bertanggung jawab, ya kan? Dasar hukumnya apa itu? Apakah ada perjanjian kerjasama, atau kemudian ya di Perda memang diatur, diperbolehkan, ya. Cuma tadi saya sampaikan, apakah ini sudah ada perjanjiannya? Kalau kemudian jawabannya, saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau saya tidak mau bertanggung jawab, berarti penataan yang sekarang sudah dilakukan apa? ilegal. Ya saya nggak bicara itu ya kan? Kan seperti itu. Saya hanya berpegangan pada balasan surat dari beliau, Bapak Kepala Dinas Pak Happy ini, Pak Happy Prianto MM. Jadi gitu Mas. Ya, kalau targetnya ya kita ingin meluruskan aja. Kalau kemudian ada proses yang keliru, yang salah, kita akan sama-sama luruskan agar saat ini ataupun ke depan tidak menjadi sebuah masalah, menjadi bom waktu. Siapa yang punya kewenangan itu yang bertanggung jawab, itu yang melakukan penataan. Jangan melibatkan pihak-pihak ketiga yang tidak punya kewenangan, yang diatur baik di dalam Perpres ataupun dalam Perda. Saya kira seperti itu. Jadi ada penekanan bahwa penataan itu dianggap liar. Kalau saya belum menyampaikan itu ya, sebelumnya gini. Selama ini yang melakukan penataan siapa? Apakah dinas? Yang ngatur si X tadi saya sampaikan, si X nih dari kios pasar LOS lama menempati kios LOS pasar baru. Ini siapa? Teman-teman pers sudah menggali sampai ke arah sana belum? Yang mengatur itu di luar dinas. Kalau kemudian di luar dinas, ini kan bertentangan dengan isi suratnya Pak Kepala Dinas. Kalau ini bertentangan dengan isi suratnya dari Pak Kepala Dinas, berarti apa? Di luar tanggung jawabnya dinas dong. Ya kan? Kalau kemudian saya katakan ternyata sudah ada kerjasama, harusnya disampaikan dalam balasan surat kami. Tapi pada dasarnya tidak ada. Tidak ada. Cek. Pak Awi, dalam analisis hukumnya ada nggak potensi untuk kerugian negaranya? Ada dong. Bicara potensi ya? Potensi. Oke, bicara potensi. Ketika bicara potensi, saya akan sampaikan konstruksi hukumnya. Ketika kemudian pasar ini dibiayai oleh APBD, ya kan? APBD nih, ya. Maka tidak boleh lagi ada penarikan apapun untuk penempatan para pedagang di dalam kios dan los yang dibiayai oleh APBD, kecuali retribusi. Ya, itu diperbolehkan. Yang kedua, ya, kalau kemudian penarikan itu dilakukan oleh orang-orang di luar dinas dan uang tersebut tidak masuk dalam kas daerah yang seharusnya ini merupakan pendapatan asli daerah, ya, ini namanya apa? Ini potensi. Dan itu potensi.
Kan gitu. Tinggal kita akan kejar nih kepada DPKAD. DPKAD pernah nggak dari uang itu ya, ada yang dimintain berapa? 50. Ada yang dimintain 100. Ada yang 120. Masuk nggak ke kas daerah? Kalau nggak, ya, pungli pun ini bisa masuk ke ranah korupsi. Pungli ini bisa masuk ranah korupsi. Itu. Jadi tidak semerta ada pure murni korupsi, ada juga ini pungli yang masuk ke dalam ranahnya korupsi. Itu Mas Cek. Dari jawaban. Kalau ada kerjasamanya dibuka, biar kita semua tidak suudon, ya, tidak negatif thinking kita. Tetapi kalau tidak ada, ya pasti teman-teman semua ingin melanjutkan ini perkara sampai kapanpun, sampai dimanapun. Itu. Ya. Untuk kelanjutan itu Pak, kelanjutan mau audit itu gimana? Dasarnya apa? Sedikit saya tambah ya Mas, Sedikit aja. Jadi di poin 4 jawaban dari Disperindakpol, yaitu poin 4 yang diprioritaskan mendapatkan hak sewa lapak los adalah pedagang yang menyewa lapak los di lokasi pasar lama yang masih aktif berjualan dan sudah tercatat dalam register KTL. Ini sudah dibuat aturan main. Aturan main yaitu yang masih aktif berjualan dan sudah tercatat dalam register KLTL. Nah, ini bisa diketahui dulu di pasar lama itu jumlahnya los itu berapa. Sekarang setelah direlokasi, jumlah lokasi atau lapak itu jumlahnya berapa. Apakah masih ada banyak kelebihan di los pasar yang baru? Tentunya, misalkan didapatkan ada lokasi tempat yang lebih banyak sekarang, nah ini peruntukannya untuk siapa? Padahal di sini disebutkan dalam poin 4 jelas mereka yang masih aktif berjualan, kemudian sudah tercatat dalam register KLTL. Jika dalam pasar los selama ini ada kelebihan, maka ini peruntukannya untuk siapa? Mungkin teman-teman pers bisa melidik di situ. Apakah ada kelebihan? Apakah dalam kelebihan dalam pasar itu diapakan? Apakah sekarang masih dalam keadaan kosong? Apakah sudah terisi? Siapa yang ngisi di sini? Ini dari teman-teman pers agar bisa melidik lokasi tersebut. Bisa nggak ditemukan? Dan siapa yang masuk ada di sini? Kira-kira ini yang masih dalam lidik kami untuk mencari kebenaran. Artinya apa? Kalau berpegangan pada poin 4 itu, dinas secara tegas menyampaikan lah, kalau bahasa kami lah, jangan sampai ada ya dedemit ya, yang tahu-tahu muncul itu ya, yang dulu mohon maaf dalam tanda kutip ya, dedemit, yang dulu bukan pedagang, yang tidak kemudian berdagang ya, baik buah sayur di pasar lama, tahu-tahu ketika penempatan di kios los pasar baru ini ternyata dia punya ya, ini juga ada dugaan penyelewengan di sini ya kan. Ada enggak kira-kira yang masuk di situ tanpa punya latar belakang dulu sebagai penjual? Ada. Terus ini Pak, untuk legalitas dari paguyuban sendiri itu ada pengesahannya enggak? Oh, pastinya ya, kami nggak akan bicara itu, tetapi keyakinan kami paguyuban, perkumpulan atau apapun pastinya Harus ada. pendiriannya itu ya kan melalui beberapa tahapan, dibuat dengan akte notaris, didaftarkan ya, baik di Kumham ya, dan seterusnya, pasti ada. Kalau kami yakin, kalau kemudian rumahnya ini baik-baik saja lah, ya kan, tidak ada yang rumah kemudian dalam artian paguyubannya baik-baik aja lah. Kita cuma jaga nih kalau sampai ada oknum-oknumnya, kan gitu. Ya. Paling tidak kan ADART itu dari Disperindak tahu ya. Oh pasti tahu dong. Jadi kewenangannya itu kemungkinan harusnya ya kan Disperindak ini karena membawai di paguyuban di pasar ya kan sebagai pembina lah, kan gitu. Karena ini binaannya kan paguyuban di dalam pasar buah sayur hidup di Kabupaten Pemalang. Saya kira itu. Kami akan tidak lanjut ini
beberapa hal yang belum dijawab oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Serindakop, ya kan. Kemudian selanjutnya kami juga akan menindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti ditemukan dugaan-dugaan itu semakin menguat seperti awal press release konferensi pers kami, ya kan. Teman-teman semua sudah siap-siap, sudah ancang-ancang untuk ngambil langkah-langkah hukum. Karena jawaban dari kepala dinas ini bagi kami sudah alhamdulillah sudah baik ya, sudah baik itu, dan ini bisa jadikan kami dasar itu untuk mengambil langkah-langkah hukum itu. Ini lagi kami pertimbangkan, lagi kami kaji. Saya kira seperti itu. Yang tadi itu Pak, yang audit, Oh, yang rencana maaf. kenapa berubah? Kami membaca berita di memo, ya kan, ketika kemudian ada dari beberapa pedagang meminta audit, ya kan, dijawab, emangnya dia siapa, ya kan, itu, ya mohon maaf, ya kan, satu, dalam kebebasan mendapatkan informasi saat ini, ya, itu seperti kami melayangkan surat ini, ya. Kemudian ketika yang kedua, anggota dari paguyuban meminta untuk dilakukan audit karena misalkan, ya, selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban secara rutin, entah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, ya, atau berapa periodik sesuai dengan akte pendirian, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari paguyuban. Maka sangat diperbolehkan, ya, anggota untuk meminta kantor akuntan publik independen untuk melakukan audit dalam paguyuban itu. Ya tergantung rekan-rekan semua ini kapan mau mintanya, ya kan? Segera. Itu Segera. ya kan? Dan ini ya, kami mohon kepala dinas untuk juga bisa memfasilitasi, ya, itu memfasilitasi agar paguyuban itu, karena ada misalkan karena ada 1, 2, 3 atau berapa anggota yang meminta audit. Jadi Dinas Koperasi UMKM harus mendorong, ya, lakukan audit biar tidak ada negative thinking, tidak ada sudon. Kalau memang keuangannya baik-baik saja, saya kira teman-teman pengurus paguyuban akan welcome, silakan diaudit. Bahkan sebelum ada permintaan audit, ini loh laporan kami, berapa selama ini dana yang sudah kami kelola, kami gunakan untuk apa saja, kan seperti itu, ya. Jadi gitu maksudnya. Teruskan aja kalau memang ada dugaan tadi, ya, penyelewengan, penyalahgunaan, ada dugaan pungli, ya kan, mari kita luruskan bersama-sama. Kami yang jauh-jauh dari Semarang aja turun untuk ikut mencoba meluruskan. Ya, kami dalam membela tidak membabi buta. Kalau memang dalam rekan-rekan pedagang yang tergabung dalam aksi solidaritas ini tidak benar, ya kami tidak akan tindak. Tetapi kalau ternyata ada kebenaran di situ, sampai kapanpun akan kita backup, kita bela. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.